Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ikhwati fillah, a'adakumullah jami'an atulab wa talibat as-saf as-samin li ma'hadi istiqamah al-islami. نواصل درسنا اليوم. قد تكلمنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالطعام والشراب الحلال، وإن شاء الله في هذا اليوم المبارك سنتكلم عن الطعام والشراب الحرام. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita. Kemarin kita udah belajar ya tentang makanan-makanan yang dihalalkan di dalam agama kita. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas apa-apa saja yang diharamkan di dalam agama kita. Ini secara bahasa, haram itu memiliki makna al-man'u. Al-man'u itu yang dilarang atau tidak dibolehkan ya. Jadi makanan dan minuman yang diharamkan adalah makanan atau minuman yang tidak dibolehkan untuk kita konsumsi atau dilarang untuk dikonsumsi. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa idza lam yadullu dalil alaman fahuwa halal. Apabila di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak menyebutkan keharaman suatu makanan atau minuman, maka kembali ke hukum asal, yaitu hukumnya mubah atau boleh ya. Ingat ya. Jadi sesuatu yang diharamkan di dalam Islam itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan, karena hukum asalnya semua makanan dan minuman itu adalah halal kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi yang halal lebih banyak dan yang haram itu lebih sedikit ya. Kalau ada orang mengatakan Islam ini dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, ya kita lihat apa aja yang diharamkan di dalam Islam. Yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan ya. Dan makanan dan minuman yang diharamkan di dalam agama kita ini tidak lain tidak bukan karena memiliki doror atau mudorot ya, karena membahayakan bagi tubuh dan kesehatan kita. Itu makanya Islam mengharamkan narkoba, apalagi daging babi diharamkan, karena daging babi ini menurut penelitian ini apabila kita konsumsi maka akan tumbuh cacing pita ya, yang akan menggerogoti daging di dalam tubuh kita. Ini udah terbukti nih ya. Ustaz pernah nonton video di YouTube itu, mulut orang yang sering makan babi itu di dalam kerongkongannya itu banyak ulat-ulat, cacing-cacing ya, cacing pita. Ini karena memang ya di dalam daging babi itu banyak terkandung bakteri-bakteri dan juga cacing ya. Meskipun daging babi itu dibakar, direbus sejam, 2 jam, 3 jam, tetap ulatnya atau cacingnya di dalam dagingnya itu tidak akan mati ya. Itu makanya daging babi diharamkan. Kenapa bisa ada cacing di dalam tubuhnya babi? Karena babi itu hewan yang jorok ya. Ini babi itu ketika dia berak atau membuang kotorannya itu dimakan lagi sama babi ini ya. Apabila muntahkan makanan juga dimakan, ketika sesuatu yang dimuntahkan itu dimakan lagi. Itu makanya babi itu hewan jorok ya, banyak cacingnya di dalam perutnya. Kemudian makanan yang diharamkan itu dalam Islam itu ada 2 ya. Yang pertama, makanan yang diharamkan lizatihi, zatnya ya. Maksudnya memang hewannya ini makanan ini diharamkan ya, pada asalnya hukumnya haram. Dan yang kedua adalah yang diharamkan berdasarkan cara mendapatkannya. Kita bahas yang pertama, hewan yang zatnya udah diharamkan atau yang asalnya memang diharamkan. Yang pertama daging babi ya. Ini dalilnya Al-Baqarah ayat 173, langsung kita baca terjemahannya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya diharamkan atas kalian itu mayyita. Maksudnya daging hewan yang mati tidak disembelih secara syariah atau bangkai. Itu haram ya, meskipun asalnya hewannya haram.
Misalkan ada daging sapi, tapi tidak disembelih, udah busuk ya, jadi bangkai, hukumnya haram. Meskipun belum busuk, tapi misalkan matinya itu karena tidak disembelih secara syar'i atau digigit ular misalkan, kena racunnya ular kobra, itu hukumnya haram karena menjadi bangkai ya. Maksudnya mayita itu hewan yang tidak disembelih secara syariat, hukumnya haram ya. Kemudian lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang dipersembahkan untuk berhala ya. Misalkan ada acara-acara, ini banyak masih di Kalimantan ini, acara untuk acara adat ya. Ini hanyut-hanyutkan makanan, di situ ada ayam, ada daging sapi, tapi untuk untuk laut ya. Ini hukumnya haram, tidak boleh kita makannya. Kemudian yang kedua, adam al-masfuh. Ini darah yang mengalir. Misalkan ada orang nyembelih kambing atau sapi, itu keluar darah dari lehernya, itu tidak boleh dimakan ya, darahnya ya. Hukumnya haram ya. Mengapa? Karena di dalam darah binatang itu mengandung banyak bakteri dan kuman-kuman yang bisa memberikan mudorot kepada tubuh kita, atau memberikan tubuh kita itu bahaya ya, mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan juga hukumnya darah itu najis ya. Misalkan baju kita itu kena darah, tidak boleh kita sholat pakai pakaian yang ada bekas darah, itu wajib dicuci dulu ya. Amadamu alladzi yabqa. Darah itu ada dua, ada darah yang mengalir dan darah yang tersisa di dalam daging. Adapun darah yang tersisa di dalam daging itu hukumnya halal ya. Misalkan antum ya dapat dapat hewan kurban ya, Idul Adha, dapat jatah daging. Itu misalkan dagingnya itu masih warna merah. Yang merah itu adalah darah-darah yang tersisa ya. Ini hukumnya halal ya, boleh. Adapun darah yang mengalir, itu hukumnya haram. Adapun yang tersisa di daging sehingga dagingnya warna merah, itu boleh dimakan ya. Karena ya alasannya ini lisu'ubati ala tanzifihi ya. Meskipun kita udah cuci, kita udah rendam, tetap ya warna merah yang terdapat di dalam daging itu tidak bisa hilang ya. Ini dia dalilnya, surah Al-An'am ayat 148 ya. Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman. Katakanlah wahai Muhammad, tidak aku dapati daripada yang aku wahyukan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad ya, muharraman. Ini menunjukkan hukum asal semua makanan itu halal ya, kecuali yang disebutkan haramnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di sini disebutkan maitatan, bangkai hewan yang tidak disembelih secara syar'i ya. Kemudian daman masfuh, darah yang mengalir. Kemudian lahman khinzir, daging babi ya. Itu semua diharamkan di dalam agama kita. Alasannya kenapa? Karena najis ya. Dagingnya mengandung banyak bakteri dan kuman. Aufis, karena juga hewannya itu fasik ya. Uhilla li ghairillahi bih. Kemudian yang diharamkan juga al-khomru bi anwa'iha. Khomer dan segala bentuk yang seperti khomer itu. Maksudnya khomer itu yaitu segala sesuatu yang bisa memabukkan ya. Itu khomer diharamkan di dalam agama kita ya. Tidak hanya sebatas topi miring atau apalagi iklan-iklan di TV itu topi miring, Jack Daniel, iklan kalau bola itu ada, itu lupa Ustaz namanya. Ini semuanya haram ya. Atau makanan halal yang dicampur dengan sesuatu yang diharamkan, itu juga menjadi haram ya. Karena kata Rasulullah, kullu muskirin khomrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khomar. Wa kullu khomrin haram, dan segala bentuk khomar itu diharamkan di dalam agama kita. Ini termasuk wal khomru tuqasu bi kulli syai'in wal akal wal akidah. Ini dikiaskan ya, dianalogikan segala bentuk yang menyerupai khomer ya, yang bisa memberikan mabuk itu diharamkan. Contohnya adalah mukhaddirat wa nahwuha. Contohnya ini obat-obatan terlarang ya, narkoba,
ganja, topi miring, apalagi kalau di Jakarta itu orang bilang tuh fil anjing, apa namanya, double L, fil koplo, itu haram semua, tidak boleh kita konsumsi ya. Nah, ini kata Rasulullah, hadis riwayat Nasai, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang memabukkan ya, yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya juga memabukkan ya. Walaupun setetes kita mengkonsumsi sesuatu yang haram itu, maka tidak boleh ya, atau sesuatu yang yang memabukkan itu hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, kullu di mukhlabin minat toir. Ini hewan yang keempat yang diharamkan adalah jenis-jenis burung yang memiliki cakar ya. Ya, burung-burung yang buas yang memiliki cakar ya. Contohnya seperti hewan elang, raja wali. Itu tidak boleh kita makan ya, karena ini hewan buas ya. Elang atau raja wali atau garuda, tidak tahu ada apa enggak garuda itu ya, atau cuma dongengnya. Ini burung-burung yang seperti ini itu biasanya memangsa makanannya dengan cakarnya ya. Kalau antum pernah nonton siaran Animal Planet ya, di situ dilihatkan bagaimana binatang-binatang hidup ya. Contohnya burung elang itu biasanya dari udara itu cepat betul ya. Kecepatannya itu ada yang mengatakan sama seperti kecepatan peluru, ya tahu sama apa enggak ya. Itu elangnya itu dari atas cepatnya diterkam mangsanya. Biasanya mangsanya itu kelinci, ayam, atau ikan dan lain sebagainya. Ini burung-burung yang buas dan memiliki cakar ini hukumnya haram dimakan ya. Ini dia hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW an kulli jinabin. Segala hewan yang memiliki taring ya, hewan buas yang memiliki taring, dan burung yang memiliki cakar, burung buas yang memiliki cakar itu hukumnya haram dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, yang hewan-hewan yang diharamkan adalah yang memiliki taring dan buas, hewan buas yang memiliki taring. Ini hadisnya kita udah baca tadi ya. Contohnya seperti apa? Seperti singa, apalagi beruang, macan, serigala, dan jenis-jenisnya ya, yang memiliki taring dan buas itu haram dimakan. Ingat ya, memiliki taring dan buas itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kalau sapi gimana? Sapi tidak punya taring, kemudian tidak punya cakar, berarti hukumnya halal. Selanjutnya yang keenam, ma'amarohu syari biqatlihi la yahillu akluhu. Ini hewan-hewan yang diperintahkan di dalam syariat untuk dibunuh apa saja. Ini ada 5 ya. Ini hadis riwayat Aisyah, istri Nabi. Beliau mengatakan bahwasannya ada hewan yang harus dibunuh ya, ketika kita menemuinya, karena hewan ini termasuk hewan yang fasik ya, hewan yang buruk. Apa aja? Yang pertama al-hayya, ular. Ini ular boleh kita bunuh ya, dan juga haram dikonsumsi, tidak boleh dimakan itu. Kemudian al-ghurab al-abqa, kemudian burung gagak. Ini hukumnya haram juga ya, burung gagak tidak boleh kita makan. Kemudian al-fa'roh, tikus. Tikus juga haram ya, catat ya. Kemudian al-kalbu al-akur, anjing gila atau anjing yang suka gigiti orang ya, yang suka ganggu orang. Kalau anjing biasa nggak ganggu orang, nggak nggak gila, maka hukumnya tidak wajib tidak boleh dibunuh ya. Ini anjing yang boleh dibunuh itu anjing rabies atau anjing gila yang suka ganggu orang, yang suka gigit orang. Kemudian yang kelima al-hudaya, jama' al-hada, yaitu elang yang yang buas ya. Ini boleh dibunuh ya, dan hukumnya haram dimakan ya. Ini elang-elang yang biasanya berburu dengan cakarnya, biasanya suka suka ya ngambili ayamnya orang, suka mangsa kelinci, dan suka mangsa ikan ya, yang nangkap ikan pakai cakarnya. Ini kalau ada fotonya lebih bagus, tapi tidak ada di sini ya. Kemudian ya,
Nah, ini juga ada juga yang diperintah untuk dibunuh selain 5 tadi, yaitu al-wazak. Wazak itu adalah cicak. Cicak ini hukumnya haram dimakan. Tetapi ketika kita membunuhnya, hukumnya sunnah, apalagi malam Jumat ya. Ini dia hadisnya riwayat Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan ya kepada kita untuk membunuh cicak. Wasammahu Uwaisikon. Ini termasuk cicak, ini termasuk hewan-hewan yang fasik ya. Yang ketika kita membunuhnya hukumnya sunnah ya. Yang ketujuh, sisa berapa ini? Toib, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.